wabarakatuh. Puji syukur mari kita ucapkan atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini pada sore hari ini. Salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Pulau Punjung beserta wakil, yang saya hormati Bapak Ibu rekan guru SMP Negeri 1 Pulau Punjung. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang pada acara diseminasi budaya positif dalam rangka aksi nyata pendidikan guru penggerak modul 1.4 bersama saya Melisa Damayanti, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Dharmasraya. Baiklah Bapak Ibu, untuk menghemat waktu kita, langsung aja kita pada diseminasi budaya positif. Di sini ada 5 topik yang akan saya sampaikan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Serta yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Sebelum kita mulai, ada di sini perubahan paradigma. Ada sebuah kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, di mana A itu adalah Bapak Ibu dan B adalah teman Bapak Ibu. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman Bapak Ibu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Bapak Ibu memberikan benda tersebut. Teman Bapak Ibu bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu praktekkan dengan teman di sebelah Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tulis sesuatu yang sangat berharga oleh Bapak Ibu. Kemudian teman Bapak Ibu akan berusaha untuk membuka kepalanya. Dan apa yang terjadi? Nah, apakah Bapak Ibu atau teman Bapak Ibu membuka kepalan tangan tersebut? Ya. Kenapa Bapak Ibu bisa membuka tangan Bapak Ibu tersebut? Karena ada paksaan dari teman. Karena teman membujuk. Adakah di antara Bapak Ibu yang tetap mempertahankan kepalan tangannya? Kenapa? Kenapa Bu Nanta? Karena menurut Bapak Ibu itu sangat berharga, makanya harus dipertahankan. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau tetap menutup kepalan tangan tersebut adalah diri kita sendiri. Jadi yang mengontrolnya adalah diri kita, bukan teman kita yang membujuk, merayu ataupun mengancam tersebut. Itulah sebuah kegiatan kepalan tangan yang akan mengubah paradigma kita tentang pengontrolan diri. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Di sini ada 4 ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya.
Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak ia sukai. Contohnya, seorang guru menyuruh murid untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, jadi murid hanya melakukan apa yang dikontrol oleh gurunya. Itu sebenarnya adalah pilihan dari murid tersebut. Jadi suatu ilusi yang miskonsepsi yang tidak menjadi nilai yang tertanam dalam diri murid tersebut. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid-murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan yang kita tawarkan. Contohnya, seorang murid agar mau belajar maka dibujuk oleh guru dengan kalimat-kalimat bujukan, rayuan. Bisa saja murid tersebut nanti bisa saja murid kita itu melakukan aturan disiplin yang ada, tapi itu bersifat hanya jangka pendek. Jadi disiplin murid ini bergantung pada gurunya, bergantung perlakuan kita bagaimana memberikan penguatan kepada murid tersebut. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Seperti perubahan paradigma kepalan tangan tadi, bahwa yang memiliki kontrol itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Di sini stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada stimulus respon tentang perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Padahal teori kontrolnya, model berpikir itu menang dan menang. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey tahun 1961, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas.
Selanjutnya kita masuk pada materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, gotong royong. Dan keenam, kreatif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Selanjutnya kita masuk pada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Di sini ada teori motivasi dan perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini merupakan motivasi eksternal atau dari luar diri siswa. Jadi mereka akan melakukan sesuatu atau menghindari hukuman sebab mereka merasa apa yang akan terjadi jika mereka tidak melakukannya. Ada rasa ketakutan di sana. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Murid akan merasa apa yang saya dapatkan setelah saya melakukan ini. Jadi murid melakukan sesuatu karena mengharapkan sebuah imbalan. Ini juga motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini merupakan motivasi dari dalam diri. Dari kesadaran diri murid, mereka melakukan sesuatu tersebut berasal dari dia mengatakan kepada dirinya bahwa saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita terapkan adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, peraturan, dan kepatuhan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu itu tidak kita gunakan sebagai guru. Ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila.
Ada 6 profil pelajar Pancasila sebagaimana yang telah kita ketahui. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang kedua ada mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar diri mereka. Yang ketiga ada bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Selanjutnya ada berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Selanjutnya ada bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Dan yang terakhir ada kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak bagi dirinya dan orang di sekitarnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Selanjutnya kita masuk pada teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ada 3 teori motivasi dan perilaku manusia di sini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini biasanya para siswa akan menanamkan seperti ini. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi siswa tersebut berbuat sesuatu karena dia takut dihukum. Takut sesuatu akan terjadi jika dia tidak melakukannya. Itu merupakan motivasi eksternal atau motivasi dari luar diri siswa. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Dalam diri siswa akan menanamkan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi siswa melakukan sesuatu karena mengharapkan imbalan. Itu juga merupakan motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, maka siswa tersebut, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi seharusnya sebagai siswa, mereka harus memiliki motivasi internal atau dari dalam diri mereka, sehingga mereka melakukan sesuatu tersebut atas dasar saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu
untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Setelah anak diberikan penghargaan, apakah dia akan konsisten dengan yang dilakukannya, atau ketika guru menghukum, maka itu adalah jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Ketika kita mendapatkan hadiah saat juara, maka kita akan lebih berjuang lagi di semester berikutnya untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Dan yang terakhir, penghargaan merusak hubungan. Kita punya teman sama pintar, suatu hari jawabannya benar, sedangkan jawaban kita tidak benar. Maka ini akan merusak hubungan persahabatan kita dengan teman, karena kita biasanya sama-sama memiliki jawaban yang benar. Itu contohnya. Selanjutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi kita tidak memberikan hukuman ataupun penghargaan, tapi kita dapat memberikan apresiasi kepada murid. Yang pertama, berikan pengakuan secara khusus. Yang kedua, berikan pengakuan secara pribadi. Berikan pengakuan kepada semua murid, bisa secara bergantian. Lalu berikan pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses yang telah dilakukan murid tersebut. Selanjutnya, hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari guru, sementara murid hanya menerima tanpa ada kesepakatan. Hukuman bisa berupa fisik atau psikis, sehingga anak tersakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Ini biasanya kita lakukan pada peraturan di sekolah, di mana kita menetapkan sebuah peraturan tanpa melibatkan murid dalam menetapkan hukumannya. Selanjutnya, konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau disepakati. Terlebih dahulu sudah dibahas antara guru dan murid. Umumnya guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya apa konsekuensi yang akan dia terima. Tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak lebih menghargai kedisiplinan. Hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya. Hukuman adalah konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau itu hukuman. Sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi sebuah peraturan. Hukuman, anak akan merasa marah, ada rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini ada beberapa tindakan guru
Di sini kita akan melihat apakah ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini dikatakan anak terlambat datang ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini apakah hukuman atau konsekuensi? Ya, ini adalah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, ini juga merupakan hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, ini juga merupakan hukuman. Yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi coba kita lihat. Ya, ini adalah sebuah konsekuensi. Dan yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, ini adalah konsekuensi. Itu adalah contoh-contoh tindakan yang kita lakukan sebagai guru dan kita telah bisa membedakan mana yang hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan menjadi apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar meminta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan yang bersifat eksternal, bukannya pada upaya perbaikan diri yang lebih bersifat internal. Restitusi sebaiknya merupakan inisiatif bagi murid yang melakukan kesalahan, agar ada keinginan dari murid yang berbuat salah itu untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalannya. Dari situlah murid bisa belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik di masa depan. Selanjutnya ada memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuat hubungan. Restitusi akan membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa, bagaimana mereka ingin diperlakukan. Ini juga proses refleksi dan pemulihan. Proses ini akan menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan bisa mengevaluasi dampak dari tindakan mereka kepada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, maka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korbannya. Yang ketiga ada tawaran, bukan paksaan. Restitusi dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi.
Bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Misalnya mereka sebenarnya tidak suka konsekuensi yang guru sarankan. Mereka mungkin akan setuju dan akan melakukannya. Tapi karena mereka menghindari ketidaknyamanan, bukan dari diri mereka sendiri. Memaksa melakukan sebuah restitusi bertentangan dengan perkembangan moral, yaitu kebebasan untuk membuat pilihan. Oleh karena itu penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid untuk bersedia menyelesaikan masalahnya secara restitusi dengan berbuat lebih baik dan berkata, tidak apa-apa kok berbuat salah, itu adalah manusiawi. Itu adalah salah satu contoh kalimat dari guru yang bisa digunakan. Selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi, kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Untuk membimbing proses pemulihan diri, guru bisa bertanya pada mereka, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tidak ingin menciptakan rasa bersalah pada diri anak dengan bertanya seperti itu. Kalau guru melihat rasa bersalah di wajah murid, maka guru harus cepat-cepat menyatakan, tidak apa-apa kok berbuat salah, namanya juga manusia. Itu contoh salah satunya. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakan pada orang lain. Kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini akan sangat membantu, sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba penuhi. Untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya, guru bisa meminta mereka mengenali perasaan mereka. Contohnya, perasaan sedih dan kesepian menunjukkan adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Perasaan bosan menunjukkan kurang terpenuhinya kebutuhan akan kesenangan. Yang keenam, ada restitusi diri adalah yang paling baik. Dalam restitusi diri murid untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Ketika murid bisa melakukan restitusi diri, maka dia akan bisa mengontrol dirinya dengan lebih baik, dengan tujuan yang lebih baik pula. Selanjutnya ada restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya restitusi fokus pada solusi. Bisakah momen ketika murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang baik? Jawabannya tentu bisa, asalkan ia bisa belajar dari kesalahan itu. Apa maksud dari kalimat tersebut? Kalimat itu kita bisa lebih kuat setelah kita belajar dari kesalahan. Lebih kuat di sini maksudnya bukan menekankan perasaan kita dalam-dalam. Kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Guru bisa bertanya, apa yang dapat kamu ubah dari dirimu sendiri? Bagaimana kamu akan berubah? Selanjutnya, yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah
dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itulah 9 ciri-ciri restitusi. Selanjutnya kita masuk pada keyakinan kelas. Peraturan seperti apa saja yang selama ini Bapak Ibu terapkan di kelas? Ya Bu Zizi? Ya, peraturan yang biasanya kita terapkan di kelas bisa tentang tidak boleh terlambat, jangan buang sampah sembarangan. Itu merupakan sebuah peraturan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini kita mencoba mengubah bukan lagi sebuah peraturan, tetapi keyakinan kelas. Kita lebih menggunakan kalimat positif, bukan kalimat negatif. Biasanya kita menggunakan jangan buang sampah sembarangan. Kita ganti dengan kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Keyakinan merupakan suatu nilai-nilai, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Di sini ada beberapa contoh peraturan. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah sebuah peraturan yang merupakan keyakinan kelas dari selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah keyakinan kelas tanggung jawab. Kedua, dilarang mengganggu orang lain. Dari peraturan dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelas yang bisa kita buat yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas yang bisa kita bentuk adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Peraturan contoh selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas yang dapat kita bentuk dari dilarang melakukan kekerasan adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas di sini adalah kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Itu merupakan keyakinan kelas menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker, itu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu merupakan keselamatan dan keamanan. Di sini ada 4 lingkaran. Yang pertama ada peraturan kelas. Dari peraturan kelas ini kita akan membuat sebuah kalimat positif dari setiap peraturan kelas. Nantinya akan berubah menjadi keyakinan kelas untuk murid-murid kita. Dari keyakinan kelas yang telah kita buat, itu akan menciptakan lingkungan positif bagi murid-murid di sekolah. Setelah terciptanya lingkungan positif, maka kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita. Ini contoh keyakinan kelas. Yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Dan yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Merumuskan keyakinan kelas. Ini ada sebuah video tentang merumuskan keyakinan kelas yang telah saya lakukan. Silakan Bapak Ibu tonton.
Ini adalah dokumentasi saat saya membuat keyakinan kelas di kelas 85. Ini adalah hasil dari keyakinan kelas yang kami ciptakan. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh setiap diri manusia. Yang pertama ada cinta kasih atau rasa diterima. Yang kedua ada rasa kesenangan. Yang ketiga kebebasan. Keempat penguasaan. Dan yang kelima bertahan hidup. Di sini kebutuhan dasar manusia, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka merasa gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi sebagai manusia kita perlu adanya 5 kebutuhan dasar ini. Kita perlu cinta kasih, kita perlu kesenangan, kita perlu kebebasan, perlu penguasaan, dan bertahan hidup. Kalau salah satu saja dari kebutuhan dasar manusia ini tidak ada, maka itu akan mengakibatkan diri kita melakukan sebuah kesalahan. Jadi kesalahan yang terjadi pada diri kita disebabkan karena ada salah satu kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Ini ada contoh. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, menurut Bapak Ibu kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Yang pertama, aku merasa bangga dan keren. Menurut Bapak Ibu itu kebutuhan apa yang diinginkan? Kita lihat, ini adalah kebutuhan penguasaan. Jadi dengan kalimat aku merasa bangga dengan keren itu merupakan kebutuhan penguasaan yang ingin dipenuhi oleh Dimas. Yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman, agar bisa diterima oleh teman-temannya, maka dia berusaha untuk belajar mengendarai mobil. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kesenangan, kebebasan. Karena dia ingin pergi ke tempat-tempat yang ia suka, berarti dia ingin bebas.
Dan yang terakhir, menyetir mobil itu seru. Nah, ini baru kesenangan. Selanjutnya kita masuk pada 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Kelima ini adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Menurut Bapak Ibu, sejauh ini posisi kita yang mana? Sebagai penghukumkah? Pembuat merasa bersalahkah? Sebagai temankah bagi murid? Sebagai pemantau atau sebagai manajer? Sebagai manajer? Ada yang sebagai teman? Pembuat merasa bersalah. Sebagai pembuat merasa bersalah. Oke, kita lihat satu-satu. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu menggunakan cara dia sendiri. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan berusaha bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahukanmu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Selanjutnya, ada posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk memperbaiki seseorang, mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Selanjutnya, guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya seperti, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa?
Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Yang terakhir, posisi sebagai manajer. Posisi terakhir adalah manajer, di mana posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu guru akan kembali ke dua posisi tersebut jika diperlukan. Seorang manajer biasanya berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini adalah posisi terakhir sebagai guru. Dari kelima posisi tersebut, sebagai guru, posisi kontrol yang paling baik adalah posisi sebagai manajer. Jadi saat ini kita dituntut sebagai guru di posisi manajer, di mana kita guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, tidak menghukum, tidak membuat merasa bersalah, tapi lebih ke manajer. Di sini ada penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu menimbulkan motivasi yang ditimbulkan itu gagal dengan kontrol dirinya dari luar. Hal ini akan membuat murid menghindari hukuman yang ada. Kalau kita sebagai teman dan pemantau, identitas motivasinya berhasil, kontrolnya juga dari luar, ini murid mengharapkan imbalan dan ketergantungan pada orang lain. Sedangkan kalau posisi kita sebagai manajer, motivasi identitasnya yang kita lakukan berhasil dan kontrolnya dari diri murid itu sendiri, dan murid akan merasa menghargai dirinya sendiri. Ada beberapa contoh di sini. Guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Itu kalau sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kalau guru sebagai teman, itu guru akan membuatkan alasan-alasan untuk murid. Sedangkan kalau sebagai pemantau, guru berbuat menghitung dan mengukur kesalahan dari murid. Sedangkan sebagai manajer, guru akan berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti contoh tadi. Hasilnya, kalau guru sebagai penghukum, murid akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Jadi dia tidak mengakui kesalahannya karena takut dihukum. Kalau guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, maka murid akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong atas perbuatannya. Sedangkan sebagai teman, murid akan ketergantungan dengan diri kita sendiri. Kalau kita sebagai pemantau, itu hasilnya murid akan menyesuaikan diri. Jika diawasi, baru mereka berbuat baik, dan jika tidak, maka mereka akan melanggar peraturan yang kita buat. Kalau posisi kita sebagai manajer, itu akan menghasilkan murid menguatkan pribadi murid tersebut. Kemudian, dampak pada murid.
Sebagai penghukum, akan dampak pada murid, yaitu murid akan mengulangi kesalahannya. Kalau kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, itu murid akan merasa rendah diri. Sedangkan kalau guru sebagai teman, murid akan lemah, tidak mandiri, dan tergantung kepada guru tersebut. Jika kita sebagai pemantau, dampak bagi murid akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan jika kita sebagai manajer, dampak pada murid akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Selanjutnya kita masuk pada segitiga restitusi. Segitiga restitusi sebagaimana namanya, segitiga ada 3 sisi, berarti ada 3 langkah restitusi yang akan kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, kita menanyakan keyakinan. Pada langkah pertama, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, guru akan berkata, berbuat salah itu hal manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini adalah cara kita dalam langkah menstabilkan identitas. Jadi dalam penyelesaian masalah pada murid, dengan menggunakan segitiga restitusi, hal pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu kekuatan, cinta, kesenangan, dan sebagainya. Kita akan berkata sebagai guru, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ini adalah langkah yang kedua yang kita lakukan dalam menyelesaikan masalah murid melalui validasi tindakan yang salah. Dan langkah yang terakhir, kita akan menanyakan keyakinan mereka. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kita bisa menanyakan keyakinan apa yang mereka percayai di kelas, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati dengan murid, kelas yang ideal itu seperti apa menurut mereka, dan kamu ingin jadi seperti apa. Itu adalah 3 langkah segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Jadi dalam hal ini kita disarankan untuk menyelesaikan setiap permasalahan siswa menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi permasalahan, dan menanyakan keyakinan mereka. Hal ini diharapkan agar murid merasa mereka lebih dekat dengan kita dan tidak merasa dihukum dengan kesalahan mereka. Selanjutnya, praktek segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Di sini saya telah melakukan praktek segitiga restitusi kepada 2 siswa. Silakan Bapak Ibu tonton video singkatnya.
Di sini kasus pertama adalah siswi Alin yang terlambat pergi sekolah. Ada 3 tahap yang dilakukan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan terakhir kita akan menanyakan keyakinannya. Ini adalah umpan balik dari siswa setelah melakukan segitiga restitusi. Kasus kedua, siswi Putri yang berkelahi dengan temannya karena temannya mencontek tugas. Nah, ini adalah umpan balik dari siswi bernama Putri yang telah dilakukan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, demikian Bapak Ibu diseminasi tentang budaya positif
dari saya, semoga kita sebagai guru bisa menjadi guru yang lebih baik. Setelah ini bisa membudayakan budaya positif, menghilangkan peraturan tapi menciptakan sebuah keyakinan kelas, menjadikan posisi kita sebagai manajer bukan sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, tapi kita sebagai manajer. Dan diharapkan kita sebagai guru dalam menyelesaikan masalah murid kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Demikian diseminasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.